Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sopi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang ketentuan bukti pemenuhan standar barang bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang ketentuan ya, bukti pemenuhan standar barang bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik ya, tentunya sudah siap. Nah, sekilas ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ketentuan bukti pemenuhan standar barang? Nah, di sini nampak pengertiannya adalah ketentuan bukti pemenuhan standar barang adalah sebuah informasi yang wajib untuk teman-teman ya. Pastikan sebelum mendaftarkan produk pada platform Shopee ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ya. Diizinkan untuk didaftarkan dan dijual serta bukan merupakan produk yang dilarang dan atau dibatasi sesuai kebijakan Shopee. Jadi produk teman-teman harus ada yang namanya nomor izin edarnya ya, seperti itu. Sesuai dengan peraturan Menteri ya Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik ya, maka penjual di sini wajib hukumnya menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barangnya, seperti itu ya, khususnya penjual dimanapun Anda berada ya. Baik, untuk ya memenuhi bukti standar barang berikut adalah informasi yang harus teman-teman masukkan saat mengupload produk di Shopee khususnya ya. Yang pertama adalah nomor pendaftaran barang ataupun sertifikat standar nasional Indonesia ya, ataupun SNI, atau persyaratan teknis lain bagi barang dan atau jasa yang telah diberlakukan SNI ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor pertama. Yang kedua adalah nomor sertifikat halal ya bagi produk dan atau jasa yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun yang ketiga adalah nomor registrasi produk barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup ya, untuk barang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah nomor izin ya teman-teman, nomor registrasi atau nomor sertifikat untuk produk kosmetik, obat, dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk jenis ataupun produk teman-teman masuk ke dalam kategori yang mana nih guys? Dari ini teman-teman bukti standar barang ya, yang mulai dari poin pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Ketika kategori teman-teman masuk ke dalam makanan dan minuman, maka harus ada nomor izin edar ya, sesuai dengan
poin yang keempat ini. Baik, kita lanjutkan. Informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang ya ataupun SNI. Standar Nasional Indonesia yang disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi tanda SNI, dan ini silahkan teman-teman cermati dan memperoleh sertifikat SNI ya tentunya. Apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, maka produk yang tidak bertanda dan memiliki sertifikat SNI tidak boleh diedarkan ataupun diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia. Jadi harus ada nomor izin, paling tidak adalah sertifikat yang tertera di sini. Nah, ini dia teman-teman. Berikut adalah merupakan beberapa contoh produk yang diwajibkan SNI. Silahkan teman-teman cermati. Kolom di bawah ini mulai dari jenis produk mainan anak ya, pakaian bayi, air mineral ya, gula, garam ya, kemudian sampai dengan pelumas yang nampak di sini ya. Ada banyak macam terkait dengan jenis ataupun kategori produk. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik ya, kita lanjut pada tahapan berikutnya. Pastikan teman-teman mencantumkan terkait dengan bukti pemenuhan standar barang pada spesifikasi produk berupa yang pertama adalah nomor sertifikat SNI. Nah, yang kedua adalah nomor pendaftaran barang ataupun NPB sesuai dengan kolom di bawah ini ya. Ini dia teman-teman, tipe nomor SNI nomornya seperti ini, kemudian nomor sertifikasi seperti ini ya, nomor pendaftaran barang. Begitupun dengan situs resminya ya yang nampak di sini. Silahkan teman-teman klikkan saja situs resminya ya. Dan catatan khusus di sini adalah nomor sertifikat SNI ya berbeda dengan nomor SNI. Pastikan teman-teman mencantumkan terkait dengan nomor sertifikat SNI. Memang harus sesuai ya yang ada di sertifikatnya terkait dengan nomor SNI-nya ya. Kemudian nomor sertifikat SNI didapatkan jika produk telah lulus uji SNI. Sedangkan nomor SNI merupakan standar untuk mengetes sebuah produk. Oke, baiklah kita lanjut ya pada pembahasan berikutnya. Di sini ada banyak macam jenis ya. Mulai dari sertifikat halal ya, kita cuplik sekilas. Yang mana sertifikat halal di sini adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan ataupun beredar di Indonesia ya. Dokumen resmi ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyatakan jika produk telah memenuhi syarat Islam ya, baik dari bahan baku maupun proses produksinya ya. Jadi ada prosesnya di sini. Sebelum adanya BPJPH, sertifikat halal ini juga dikeluarkan oleh MUI ya ataupun Majelis Ulama Indonesia. Ini bentuk nomor yang pertama adalah sertifikat halal. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah nomor registrasi produk ya, barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Lantas seperti apa nih Kang? Nah, adalah pemenuhan standar produk atas barang terkait keamanan ya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diproduksi di dalam negeri ataupun diimpor ya dari luar negeri. Sebelum beredar tentunya ya, produk di pasar wajib untuk didaftarkan terlebih dahulu guna
mendapatkan registrasi barang yang dengan kategori keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Begitupun adalah contoh produk yang diwajibkan didaftarkan ya, mulai dari yang tertera di sini nih guys. Nah ini dia teman-teman ya, hadirin sobat-sobat dimanapun Anda berada. Oke, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah terkait dengan nomor izin tipe alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Merupakan suatu persatuan terhadap prototipe ya, UTTP asal impor ataupun produksi dalam negeri yang menyatakan UTTP tersebut telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan sehingga dapat diimpor ataupun dibuat ataupun dirakit di wilayah Republik Indonesia ya. Dan berikut adalah contoh produk dengan kategori-kategori yang diwajibkan mendapatkan perizinannya sesuai dengan kolom di bawah ini ya, mulai dari timbangan otomatis sampai dengan peralatan pengisian kendaraan listrik. Baik, kemudian kita lanjutkan, nomor berikutnya adalah nomor sertifikat alat dan atau perangkat telekomunikasi ya, ataupun postel. Yang mana sertifikat alat dan atau perangkat telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis ya dan atau standar yang ditetapkan. Nah, setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis radio dan menggunakan spektrum frekuensi radio yang dibuat, dirakit atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib hukumnya untuk memenuhi persyaratan teknis dan disertifikasi. Berikut produk-produknya yang nampak di bawahnya, mulai dari telepon ya, komputer, kemudian modem, CCTV dan lain sebagainya, WiFi ya nampak juga di sini, dan produk-produk yang lainnya. Begitupun dengan nomor yang berikutnya nih guys, ini adalah yang berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan izin edar untuk jenis produk obat, makanan, minuman, dan kosmetik nih guys. Nah, ketika teman-teman kategori produknya berjenis ini, maka silahkan saja diperhatikan. Setiap produk pangan, olahan ya, baik makanan dan minuman, obat tradisional, suplemen ya, kesehatan termasuk vitamin ataupun multivitamin, dan produk kosmetik yang beredar di RI ya, Negara Republik Indonesia wajib hukumnya memiliki izin edar BPOM ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan saja, izin edar adalah persatuan hasil ya, persetujuan hasil yang diberikan oleh kepala badan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar ya. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi beberapa daftar produk olahan, antara lain yang pertama teman-teman ya, silahkan dicermati, pangan olahan dengan masa simpan kurang dari 7 hari. Yang kedua adalah pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil. Yang ketiga adalah pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Yang keempat adalah pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Yang kelima, pangan olahan yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Nah, ini tidak perlu ya membuat ataupun mengajukan sebuah nomor izin edar. Yang keenam adalah pangan siap saji. Nah, begitupun contoh ya di sini produk-produk dengan kategori yang diwajibkan mendapatkan izin edarnya. Seperti halnya obat di sini ya teman-teman, tradisional, kemudian suplemen kesehatan,
kosmetik dan seterusnya. Sedangkan di sini nampak ya sampai dengan yang terakhir nih guys. Oke, nampak juga di sini adalah izin edar untuk alat kesehatan ya, alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, seperti halnya seperti ini ya. Silahkan teman-teman cermati sampai dengan yang terakhir di sini nampak adalah ketentuan penayangan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang di platform Shopee. Jika produk teman-teman merupakan produk yang telah diwajibkan ataupun tersertifikasi, maka penting bagi teman-teman untuk selalu mematuhi ketentuan di platform Shopee ya, dengan menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang yang dijual seperti hanya BPOM ya dan lain sebagainya. Ketika produk teman-teman ini dengan kategori obat, makanan, minuman, dan kosmetik, jadi harus ada nomor izin edarnya seperti BPOM. Baik, kemudian kita lanjutkan ya, dalam menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang yang dijual, penjual wajib memastikan bahwa nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat lengkap sesuai dengan produk yang ditayangkan dan dapat divalidasi ya. Jadi harus sesuai dan harus benar-benar valid. Oke, bisa diuji ya maksudnya ya. Berikut merupakan contoh-contoh nomor izin, nomor registrasi, ataupun nomor sertifikat ya yang lengkap dan sesuai. Nah, misalkan ini nama produknya mulai dari mie instan ya sampai dengan susu. Untuk nomor izin sertifikat seperti ini nampak ya. Kemudian situs resmi silahkan teman-teman kunjungi di sini. Dan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan adalah berikut adalah tindakan-tindakan yang akan diberikan jika teman-teman melanggar kebijakan yang ada di atas ya. Yang pertama adalah pemblokiran produk. Yang kedua adalah penghapusan produk. Yang ketiga adalah pembatasan akun. Dan yang keempat adalah penangguhan dan penghentian akun. Jadi untuk produk-produk dari kategori apapun, ketika belum mendapatkan nomor izin edar, silahkan teman-teman dapatkan terlebih dahulu ya. Silahkan dirumuskan ataupun diajukan terkait dengan nomor edarnya supaya dapat sertifikat ya. Jadi untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kebijakan yang ada. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekilas terkait dengan pembahasan kita pada video kali ini tentang ya ketentuan bukti pemenuhan standar barang bersama Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan saja nih guys, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah informasi terbaru terkait dengan Shopee ya tentunya, silahkan teman-teman close terlebih dahulu sampai nampak layar utama dari aplikasi ini. Silahkan klik di sini ya, notifikasi, dan kemudian fokus pada kategori notifikasi toko. Kita scroll info Shopee di sini. Nah, ini dia terkait dengan lengkapi nomor izin ataupun sertifikat pada produknya ya untuk pengguna platform Shopee ya. Nah, nampak seperti ini ya pembahasannya. Apakah sama? Ya, ternyata sama persis apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.